Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. So today, karena kita hari ini lagi di Sungai Umbul Konci. Nah ini posisinya bersama tim channel Bolang Hilang juga, karena kita berkolaborasi dari channel Rahasiaku Rahasianya. So hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya ambil dari sungai-sungai ini, sebab teman-teman semua bahwa sungai ini adalah gambaran dari kehidupan kita setelah mati, atau gambaran di dalam surga itu sendiri. Teman-teman, kita harus bisa merasakan surga sebelum surga aslinya. Dan ternyata surga itu bisa kita rasakan jauh sebelum surga aslinya. Dimana kita bisa merasakan? Ya di dunia ini. Satu hal yang harus disampaikan adalah tentang bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah air yang mengalir. Jadi teman-teman, ini air ini dia memiliki sifat yang sangat fleksibel, sifat yang sangat simpel. Dia mengalir dan menerima apa adanya sesuai dengan arus dan kehendaknya. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa ketika air ini kita taruh di ember, kemudian kita taruh di dataran, maka air itu akan membuat caranya dan membuat jalannya sendiri-sendiri. Hal itulah yang memang dan harus kita ikuti, bahwa di kehidupan kita, di dalam kehidupan ini kita harus bisa mengikuti arus sesuai dengan arus kita. Hidup ini mudah, hidup ini simple. Terkadang kitanya saja yang membuat terlalu sulit. Dan itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Terkadang pikiran kita juga yang membuat hal tersebutlah yang menjadi sulit. Aslinya hidup ini mudah, semudah-mudahnya mudah. Nah, teman-teman semua, jadi di sini kita harus mengambil hikmah dari air-air yang mengalir, bahwa hidup itu harus mengalir apa adanya. Ini ada bocah cilik lagi mau mandi-mandian. Nah, terus yang harus disampaikan lagi adalah tentang surga. Jadi surga itu berasal dari kata su dan ga. Ya, su itu diem lagi deh. Su itu artinya orang-orang. Su, kamu nang diem gak makanya. Kalau su itu berasal dari surga, itu berasal dari kata su. Su itu artinya sungai atau air. Kemudian ga atau warga. Jadi surga itu adalah orang-orang yang berada di dekat air. Air itu kan memiliki sifat yang tenang, sifat yang damai, sifat yang menyejukkan, yang bisa memberikan kehidupan pada sekitarnya. Sama dengan kita sekarang, karena kita pun membutuhkan air minum. Air minum untuk menambah energi, menambah stamina, dan di situ pun diri kita pun 80%-nya adalah 80%-nya itu terdiri dari unsur air. Maka dari situ kita bisa mengambil hikmah. Dan saya teman-teman udah pernah buat video tentang dari Dr. Mr. Emoto tentang penelitian keajaiban air, bahwa air ini bisa mempengaruhi perasaan dan ucapan kita atau tindakan. Ini memiliki respon yang sangat luar biasa. Sekali lagi teman-teman, bahwa surga itu adalah su, berasal dari kata ya su itu air artinya, ga itu warga. Jadi warga yang dekat di sekitar air itu yang bisa memberikan kesejukan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada sekitarnya. So, yang harus kita pahami bahwa air itu ketika kita pukul, dia akan membentuk caranya sendiri. Yang mana artinya hal tersebut sama dengan kita. Ketika kita dicela, ketika kita dihina, ketika kita dibenci, ketika kita dimaki atau diapakan oleh atau dizalimi oleh orang lain, maka sikap kita harus mampu untuk menghandle itu semua dengan cara yang baik. Kalau kita sifatnya itu airnya sudah sangat dalam, maka ketika kita dipukul itu tidak akan terasa sakit. Atau dipukul itu dibenci, dihina, maka kita akan merespon dengan cara yang lebih positif, bukan membalas dengan balasan yang sama gitu. Makanya Rasulullah ketika itu dalam berdakwah di bumi Taif, itu Rasulullah ditimpuki oleh orang-orang Taif itu. Ditimpuki sampai dia berluka-luka, berdarah-darah, dan dia bernepi di sebuah pohon kurma. Kemudian ada dua gunung Taif itu ada dua malaikat, yang mana dia bercerita, yang mana dia mengadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bolehkah aku menghabiskan orang-orang bumi di Taif ini? Kata Rasulullah apa? La, kata Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, karena mereka belum mengetahui saja. Mungkin nanti ada laki-laki, tua, muda, dan anak-anak perempuan, dan seluruhnya akan beriman kepada Allah. Dan ternyata sampai sekarang semuanya beriman. Itu posisinya di bumi Taif, sekarang di Turki apa di Arab, saya lupa. Nah, jadi kita harus mengambil hikmah dan harus mengambil konsep dasar dari sifat air ini. Kita harus berada di surga. Dan surga itu bisa kita ciptakan melalui yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Kita harus mengaktifkan surga-surga ini. Ketika Anda dibenci orang, Anda dimaki orang, kalau Anda masih marah, itu artinya Anda masih dalam level cetek. Kalau cetek itu seperti ini nih. Apabila dipukul, dia kalau dia
butek, apa kalau di sini lumpur dia akan butek. Sama dengan kita kalau kita dicaci, dipukul, terus kita marah balik, artinya kita itu masih kecil, masih bocah. Karena bocah itu sifatnya ketika dihina, ngina balik, ngatain bapaknya, woi, Ega, terus ini anaknya masih ngatain dia lagi. Nah itu kan jampong misalkan, ini ngatain lagi nih, ini kan sifat anak-anak. Tapi kalau udah dewasa dia akan berpikir, ah itu mah biasalah anak-anak. Pasti berpikir akan beda lagi di situ. Kenapa ya beda? Ya karena dia sudah dalam, sebagaimana dalamnya air. Ketika dia dalam, dipukul nih, dia akan membentuk caranya sendiri. Dia akan menyembuhkan dirinya sendiri tanpa harus menyakiti orang lain. Maka teman-teman, kita harus bisa mengambil hikmah ini, harus bisa menjadi ahli surga yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Sebab kehidupan kita saat ini adalah cerminan kehidupan kita setelah mati. Teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil dari hikmah dari sungai Umbul Konci ini. Sangat luar biasa, indah, enak, asri, adem, sejuk, nyaman, luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.